Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Hasanah AR, NIM PO712002100041. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari tugas saya, yaitu sistem reproduksi. Nah, di sini saya mengambil sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan juga jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biaknya pada perempuan. Nah, alat reproduksi pada wanita itu berperan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan keturunan. Organ reproduksi pada wanita itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan juga bagian luar. Nah, bagian dalam merupakan organ reproduksi yang tidak bisa dilihat secara langsung, sedangkan bagian luar itu merupakan organ reproduksi yang bisa dilihat secara langsung. Pada organ reproduksi bagian luar itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, selaput darah, dan juga vestibulum. Nah, organ bagian reproduksi bagian dalam itu ada misfi, uterus atau sering disebut dengan rahim, oviduk atau sering disebut dengan tuba fallopi, dan juga ovarium. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ovarium. Nah, ovarium adalah bagian penting dari sistem reproduksi wanita. Ovarium itu bekerja untuk menghasilkan hormon termasuk estrogen yang memicu menstruasi. Ini juga melepaskan setidaknya 1 telur setiap bulan untuk kemungkinan pembuahan. Ovarium itu juga sering disebut dengan indung telur yang berfungsi sebagai organ penghasil sel kelamin pada wanita. Organ ini berjumlah 2 buah dan terletak di sisi kanan dan kiri dari rahim dan berbentuk bulat lonjong. Ovarium itu berbentuk oval dengan diameter sekitar 2 cm dan panjangnya 3,5 cm dan tebal 1 cm. Volume ovarium akan berubah sesuai usia. Pada usia 2 tahun, volume ovarium kurang lebih 0,7 ml. Pada usia 20 tahun, volume ovarium akan mencapai puncaknya sekitar 7,7 ml. Setelah itu akan mengecil sampai menopause yang ukuran rata-ratanya 2,8 ml. Abu kemerahan merupakan warna dari ovarium, sementara letak ovarium itu ada di rongga perut, lebih tepatnya di daerah pinggang kanan dan kiri dengan kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel di dalamnya. Nah, selanjutnya struktur anatomi dan juga bagian-bagian pada ovarium. Yang pertama itu ada bagian permukaan. Nah, bagian permukaan ini terletak di bagian paling luar dari ovarium yang terdiri dari epitel kuboid, selapis atau epitel germinal. Nah, yang kedua ada korteks. Korteks merupakan bagian kulit ovarium yang terletak sesudah bagian permukaan atau di bawah epitel germinal. Korteks tersusun dari jaringan ikat longgar yang disebut dengan stroma dan juga merupakan tempat yang ditemukan sel folikel dengan berbagai ukuran dan kematangan yang bisa dilihat melalui USG. Nah, yang ketiga ada medula. Di bawah korteks merupakan bagian tengah dari ovarium yang terdiri dari jaringan ikat dan juga banyak pembuluh darah atau vaskular. Sering disebut dengan medula atau hilus. Selanjutnya, fungsi ovarium. Yang pertama itu ada fungsi reproduksi. Perkembangan sel telur yang terjadi di dalam ovarium disertai dengan kelompok sel bernama sel folikel. Sel tersebut berisi cairan tempat bertumbuhnya sel telur, sementara sel folikel itu tumbuh dirangsang oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Perkembangan gonio menjadi oosit terjadi sejak masa embrio, sementara perkembangan oosit menjadi sel ovum matang tidak akan terjadi hingga masa pubertas dimulai. Ketika masa pubertas sudah dimulai, sel ovum matang akan segera dilepaskan dari sel folikel yang kemudian dikeluarkan oleh ovarium dari ovarium tadi ke rahim. Jika sudah masuk ke rahim, maka sel ovum matang tersebut siap dibuahi oleh sel sperma pria. Apabila sel ovum berhasil dibuahi sel sperma, maka akan tumbuh menjadi embrio. Sementara, jika sel sperma tidak berhasil membuahi sel ovum, maka wanita tadi akan mengalami menstruasi, yakni dinding endometrium tadi luruh bersama sel ovum yang tidak berhasil dibuahi. Selanjutnya, fungsi endokrin. Jadi, fungsi ovarium itu sebagai kelenjar endokrin yang di dalam hal ini menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron.
Hormon estrogen adalah hormon yang mempunyai peran penting dalam perkembangan seksual dan reproduksi pada wanita. Fungsi dari hormon estrogen adalah sebagai perangsang perkembangan organ seks sekunder seperti pertumbuhan rambut, rambut kemaluan, dan juga ketiak serta payudara, mengatur sirkulasi menstruasi, dan juga mengendalikan pertumbuhan dinding rahim saat menstruasi. Selain itu, hormon estrogen juga berperan penting dalam pembekuan darah dan juga pembentukan tulang. Sementara hormon progesteron termasuk salah satu dari hormon golongan steroid. Hormon ini mempunyai fungsi utama yang berhubungan dengan siklus menstruasi, perkembangan embrio, dan juga kehamilan. Nah, fungsi dari hormon progesteron antara lain yaitu menstimulasi dinding endometrium rahim supaya menghasilkan tempat yang nyaman bagi pertumbuhan janin. Yang kedua, selama proses pembuahan, hormon progesteron ini berfungsi untuk menurunkan respon kekebalan tubuh untuk mempersiapkan kehamilan. Yang ketiga, bekerja sama dengan hormon prolaktin, progesteron berfungsi untuk mematangkan payudara agar dapat menghasilkan ASI yang lancar. Nah, yang keempat, gairah seksual meningkat melalui hormon ini. Nah, yang kelima, membantu perkembangan saraf otak serta dapat melindungi dan memulihkan kerusakan jaringan otak. Ovarium ini memiliki peran yang sangat penting di dalam sistem reproduksi wanita. Jika seseorang wanita memiliki penyakit di sekitar ovarium yang menyebabkan ovariumnya pecah, salah satunya maka akan berpengaruh pada kesuburannya. Oleh sebab itu, menjaga agar organ reproduksi tetap sehat juga membantu agar ovarium juga turut sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, sedikit penjelasan dari saya mengenai sistem reproduksi wanita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.